Gacun 5 kabel tidak akan menyelesaikan 100% masalah power supply kalian, men. Ada yang bisa, ada yang enggak, ya. Nah, sebagai contoh, di sini saya ada power supply dari LG yang udah saya pasang gacun. Kemudian di sini ada power supply dari PlayStation 2 atau PS2. Yang ini pernah tak gacun tapi gagal, dia tidak fungsi juga. Padahal untuk semua tegangannya itu semua terpenuhi, men. Nah, oke, yuk kita bahas. Kenapa saya ngomong kali ini? Saya ngomong seperti ini karena kemarin di toko online saya ada yang beri ulasan bintang 1 gitu, men. Nah, makanya saya mau jelaskan di sini bahwa tidak semua gacun itu bisa dipakai, atau istilahnya power supply tidak bisa semuanya digacun gitu ya. Kalau kalian pakai gacun yang 3 kabel, besar kemungkinan berfungsi, tapi kita harus set tegangan. Tapi untuk yang 5 kabel seperti ini berbeda, men. Tak jamin berbeda. Nah, ini gacun yang 5 kabel. Ini tidak seperti yang gacun-gacun 3 kabel atau 4 kabel. Kalau kalian pakai yang 3 kabel, 4 kabel, besar kemungkinan berfungsi selagi tegangan 300 volt ada, kemudian dari trafonya normal gitu ya. Nah, karena di gacun ini dia memerlukan tegangan VCC. Nah, apa itu tegangan VCC? Tegangan VCC biasanya warnanya merah ini, kan. Dia ngambil dari trafo ini, trafo dari primer. Ini ada lilitan yang kedua pokoknya. Ini yang pertama untuk ke drain atau yang ke kolektor. Kemudian yang kedua sini 3 dan 4 yang di sini saya menyebutnya lilitan yang kedua. Ini biasanya untuk feedback atau bisa jadi untuk tegangan VCC, untuk supply dari IC gitu ya. Nah, di sini ini tegangannya harus 12 volt, minimal 12 volt sih, minimal 12 volt sampai ke 15 volt kalau tidak salah. Nah, misalkan tegangan di sini tidak ada, secara otomatis gacun juga dia tidak berfungsi gitu, men. Nah, dan output juga dia juga tidak ada. Output di sini tak jamin itu tidak ada atau 0 volt karena gacun sendiri belum bekerja. Itu yang paling utama kenapa gacun yang 5 kabel kebanyakan tidak fungsi. Itu di situ, men. Oke, yuk saya bahas satu-satu. Nah, untuk yang pertama di sini pakai kabel hijau. Kabel hijau ini biasanya untuk tegangan 300 volt. Nah, di sini 300 volt untuk elko besar gitu ya. Kemudian yang kedua, sini ada kabel putih. Kabel putih biasanya ke feedback. Nah, di sini ke feedback, yang ke apa namanya, optocoupler ya, yang kolektornya, jangan yang emitornya ini kan. Nah, emitornya itu ke ground, kemudian yang kolektor ke kabel putih. Nah, kemudian setelah kabel putih itu ke kabel merah ini. Kabel merah ini yang paling krusial rata-rata di kabel merah, men. Rata-rata itu ketika kalian colongkan ke sini, setelah dioda di lilitan ini kan, setelah dioda kemudian ada elko, kemudian ke kabel merah. Itu biasanya ya, biasanya itu tidak muncul tegangan di sini, itu tidak muncul. Nah, solusinya adalah ketika kalian kasih di sini setelah dioda kemudian elko di sini, dia tegangannya tidak muncul, kalian modifikasi menggunakan resistor apa namanya, bisa 220 kilo atau 100 kilo boleh, yang diambilkan dari tegangan 300 volt di sini dan ke sini. Nah, dari 300 volt ke sini. Nah, sepertinya Mas Jeffrey, kalau nggak salah, Jeffryan Elektronik kalau nggak salah itu channelnya, itu beliau sudah bahas ya, untuk mengakali tegangan sini yang tidak muncul gitu ya. Karena tegangan ini itu tidak semua tipe power supply itu support. Dan maksudnya tidak semua power supply itu selalu muncul tegangan di sini gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada kabel hitam. Nah, kabel hitam pokoknya ini langsung ke ground lah, langsung ke ground pokoknya, ke ground elko. Nah, ke ground elko gitu.
Kemudian yang yang kuning ini ke drain atau ke kolektor. Nah, ke kolektor atau ke drain sini ya. Nah, ini juga tegangan 300 volt tapi setelah melewati trafo ke sini gitu ya. Nah, yang paling sering gacun ini dia seolah-olah tidak fungsi atau rusak gitu ya, karena kabel merah tadi dia tidak ada tegangannya 12 volt men, rata-rata lo ya, rata-rata gitu. Nah, di sini sebagai contoh, di sini saya juga ada power supply dari PS2. Ini pernah tak gacun tapi gagal. Semua komponen udah tak cek, mulai dari apa namanya, ini kan MOSFET-nya udah tak ambil tuh, kemudian di IC ini udah tak angkat, kemudian tak pasang sesuai urutan kabelnya, dan tegangan di sini bahkan itu kadang muncul kadang enggak men, kadang muncul kadang enggak, sampai saya sudah kasih resistor ya, di sini udah tak kasih resistor dari 300 volt, itu tetap enggak bisa. Ya pakai gacun ini juga gitu, tapi tetap tidak bisa, tetap tidak muncul. Yang saya sampai frustasi, jadi tak cancel aja untuk power supply ini, tak belikan satu set. Itu kalau misalkan dari tegangan VCC ini udah muncul tapi dia masih nggak keluar tegangan di sini di output sekundernya, bisa jadi karena ada masalah di rangkaian feedbacknya sini men, bisa jadi gitu ya, dari optocoupler lah, atau dari IC TL431 atau IC apa yang blok sekunder pokoknya, atau feedback di situ. Oke, lanjut bahas apa lagi ya. Oh ya, untuk yang LG sini dia memang ketika dia dicolokkan ke mainboard, dia memang tegangan di sini tidak muncul sama sekali. Karena apa? Karena di TV LG ini dia untuk standby-nya ketika dicolokkan listrik, dia tidak langsung muncul tegangan 12 volt, melainkan dia cuman keluar 3,5 volt. Nah, seperti di sini 3,5 volt dan power on di sini. Ketika kalian sudah jumper 3,5 volt dengan power on, barulah dia muncul tegangan 12 volt. Dan juga tegangan berapa ini? 15 atau 24 itu baru muncul dia men. Jadi begitu, jangan langsung mengasumsi kalau gacunnya yang bermasalah, karena rata-rata saya belum pernah nemuin gacun 5 kabel, 3 kabel, 4 kabel itu yang trouble. Rata-rata karena pemasangannya atau pemasangan saya sendiri yang kurang tepat, seperti itu. Oke, saya mau coba tes ya gacun yang ini, apakah dia muncul tegangan. Kemudian saya mau coba di sini apakah muncul tegangan atau enggak, sama-sama pakai gacun yang ini. Nah, atau bisa jadi karena power supply-nya menggunakan sistem seperti ini, sistem power on gitu ya. Jadi ketika dia enggak tercolok ke mainboard, maka tegangannya enggak muncul gitu men. Karena saya pernah terkecoh dulu waktu awal-awal perbaikan elektronik gitu ya men. Nah, tak tes, ini udah tak colok kan, kemudian ini tak tes ke ground sini aja nih, sini. Kemudian yang paling bawah ini adalah power on. Tak cek tegangannya di sini 0, kemudian di sini ada 3,5, nah 3,7. Kemudian saya cari tegangan 12 volt. Nah, yang nomor 2 ini adalah 12 volt. Yang sini. Nah, ini nggak muncul kan? Ini nggak muncul. Sini nggak muncul juga. Dan tak cari tegangan lagi. Berapa ini? 24 volt. Kalau nggak salah di sini. Itu nggak muncul. Cari lagi. Ini 3,5 tadi. Sini juga tidak ada. Tak cari juga elkop besar apakah ada. Nah, ini ada 31. Ini untuk tegangan dari output power supply langsung ya, 31. Nah, tapi tegangan di sini, tegangan untuk yang 12 volt sini dia tidak muncul men.
nggak muncul. Nah, oke, lanjut. Mau tak coba on kan dengan cara menyolder titik power on dengan tegangan 3,5 nya sebagai berikut, seperti ini. Nah, itu tak solder langsung, kemudian tak cas. Nah, power supply bunyi berdenging. Nah, di sini tegangannya langsung muncul 12 volt. Kemudian saya cari lagi tegangan 24 voltnya itu di mana. Kalau tidak salah di sini. Nah, ini 25 volt terbaca. Nah kan, ini artinya power supply-nya normal dan gajungnya berfungsi. Itu ya. Coba tak cabut dan mau tak tes di sini. Tak pindah ke power supply PS2-nya. Sini, men. Coba tak ambil lagi. Nah, udah seperti ini, kemudian tak colokkan. Oke ya. Tak tes tegangannya di sini. Nah, ini nggak muncul, man. Ini nggak muncul sama sekali gitu ya. Nah, ini nggak muncul tegangannya. Dan pegang ini fatnya, dia nggak panas sama sekali. Kemudian cek tegangan yang ada di primernya, apakah dia ada atau belum muncul gitu ya. Nah, di sini 300 volt. Oke, muncul. Kemudian di sini, langsung aja cek di sini. Ini ada 31 volt, buset. Ini 31 volt, men. Nah, 31 volt over. Nah, di sini pentingnya kalian cek di sini, tegangan sini. Tadi kan 31 volt, itu katakanlah over, man. Tidak memenuhi syarat kelebihan tegangan ya. Atau bisa jadi karena tegangannya dia tinggi, jadi protek. Gitu, men. Nah, di sini saya tidak bahas sampai ke situ. Saya cuman bahas kenapa kok gajun tidak bisa berfungsi ya, terutama gajun 5 kabel. Kenapa dia tidak berfungsi? Karena ada beberapa tegangan yang mungkin tidak muncul, atau yang mungkin tidak stabil, atau mungkin karena over kayak ini gitu ya. Di sini saya tidak melakukan sampai mendetail pengetesan sampai power supply ini muncul ketika tak kasih gajun 5 kabel, karena aku juga tidak punya tujuan untuk memperbaiki power supply ini. Jadi saya cuman bahas dan meluruskan aja tentang gajun 5 kabel yang nggak muncul tegangannya itu, men. Jadi rata-rata kesimpulannya ada kesalahan atau ada yang tidak tercukupi dari kabel merahnya ya. Itu bisa jadi tegangannya dia tidak muncul, atau tegangannya over, atau tegangannya dia tidak stabil gitu, men. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga aja kalian lebih bijak dalam melakukan modifikasi elektronik gitu ya. Biar kasihan dong kalian sellernya kalau kalian beli modul tapi tidak tahu cara pasangnya, terus nyalahin produknya gitu ya. Kasihan sellernya.
Nah juga cari uang buat makan gitu ya. Oke. Oh ya, satu lagi yang jelas dari power supply ini ya kan, ini sudah tak tes, di sini berfungsi dan di sini tidak berfungsi gitu ya. Artinya ada kesalahan dari pemasangan ataupun dari sini dari rangkaian di power supply yang dibutuhkan gajur 5 kabel ini ada yang trouble gitu. Makanya kita wajib melakukan penelitian lebih lanjut kalau misalkan mau modifikasi gitu. Semoga bermanfaat. See you again, bye bye.